Sebuah malam yang nyaman. Tangannya menghangatkan kulitku saat dia melingkarkan tangannya di sekelilingku, menarikku dekat. Aku bersantai dalam pelukannya, merasakan kenyamanan yang hanya bisa dia berikan. Suara tawa memenuhi ruangan saat kami duduk di sofa, menonton acara favorit kami. TV mengeluarkan skene komedi dari The Simpsons, sebuah acara yang tidak pernah aku sukai. Tetapi Connie menemukannya menghibur. Aku berdiri di ambang pintu ruang tamu, melihatnya tertawa kecil pada aksi konyol Homer. Dia duduk dengan nyaman dalam selimut tebal kami, yang dihiasi dengan ivy dan bunga dari berbagai macam. Tawaannya menerangi ruangan, dan aku tidak bisa tidak tersenyum. Akankah kamu menghangatkanku, Mel? Dia bertanya, menatapku dengan mata yang mengundang. Aku mengangguk dan dia membuka selimut lebih lebar. Membenamkan diri di sofa di sampingnya, aku menarik kain lembut di sekitar kami, menciptakan tempat perlindungan kecil kami sendiri. Dia bersandar di sisiku, dan aku menyandarkan kepalaku di atas kepalanya. Terima kasih, Mel. Dia berbisik, suaranya hampir tidak terdengar di atas suara sitcom. Aku meluangkan waktu sejenak untuk menghargai suara rasa syukurnya, merasakan kehangatan tubuhnya melawan tubuhku. Saat acara berlanjut, aku menatapnya dan melihat matanya mulai tertutup. Sebelum lama, dia terlelap, napasnya menjadi lebih teratur dan tenang. Dengan lembut, aku membungkuk dan menaruh ciuman lembut di dahinya. Dia sedikit terbangun tetapi tetap di dalam tidurnya yang dalam. Aku mengangkatnya dengan mudah, menggendong tubuhnya yang ringan di pelukanku. Dengan hati-hati, aku membaringkannya di tempat tidur, memastikan dia nyaman. Aku berbaring di sampingnya, menikmati ketenangan saat itu. Aku menyeka sehelai rambut dari wajahnya dan menciumnya lembut di pipinya, merasa bersyukur atas kehadirannya. Dia tidak terbangun, dia hanya terus tidur nyenyak, dan aku meluangkan waktu sejenak untuk memantau denyut nadinya, lega menemukan detak yang stabil. Aku tidak pernah bisa bermimpi kehilangan dirinya. Saat ruangan semakin gelap, TV berkedip dengan statis, acara sudah lama berakhir, tetapi aku tetap di sampingnya. Aku menemukan kenyamanan dalam ketenangannya, hatiku penuh saat mendengarkan napas lembutnya. Setelah beberapa saat, aku terbangun dengan keheningan ruangan. Malam melingkupi kami berdua. Connie tetap tidur nyenyak di dekatku, begitu tenang. Aku tidak bisa menahan diri untuk memberikan ciuman lembut di pipinya, dahinya, dan setiap fitur berharga, menghargai keindahan tidurnya. Dalam momen tenang itu, aku merasakan dia bergerak dan membalas kasihanku dengan senyuman mengantuk. Kami berbaring bersama, dibungkus erat dalam selimut, dikelilingi oleh kehangatan cinta kami. Hanya bersama sudah cukup, kebahagiaan yang murni dan sederhana. Hanya terbangkis saat sinar matahari pagi mulai menyinari tirai, menyalurkan sinar lembut ke seluruh ruangan. Aku terbangun dengan suara burung berkicau di luar. Dunia terasa segar dan penuh kemungkinan. Aku berbalik untuk melihat Connie masih tidur di sampingku. Rambutnya diterangi sinar matahari yang hangat, menciptakan halo di sekitar wajahnya yang damai. Aku tersenyum melihatnya. Momen-momen seperti ini, di mana waktu tampaknya berhenti, jarang dan berharga. Aku meraih dan menyentuh pipinya, mengagumi betapa beruntungnya aku memiliki dia dalam hidupku. Dia sedikit terbangun saat dipegang. Senyum lembut terbentuk di bibirnya saat dia membuka matanya, berkedip melawan cahaya. Selamat pagi, pemalas, kataku lembut, berusaha menjaga suaraku tetap lembut agar tidak mengejutkannya. Connie meregang seperti kucing, tubuhnya memanjang saat dia menguap. Selamat pagi, Mel, jawabnya, suaranya masih serak karena tidur. Dia kembali membenamkan diri ke dalam selimut. Desahan puas meluncur dari bibirnya saat dia menguburkan wajahnya di bantal. Apakah kita bisa membuat sarapan? Tanyaku, meskipun aku bisa merasakan dia tergoda untuk tetap terkurung dalam kehangatan tempat tidur kami. Bisakah kita tetap di sini sedikit lebih lama? Pintanya, matanya berkilau dengan nakal. Aku suka momen ini. Aku tertawa,
mengetahui betapa dia menyukai pagi morning santai ini. Baiklah, hanya beberapa menit lagi, jawabku. Kami berdua kembali ke dalam kenyamanan selimut, menikmati kebersamaan satu sama lain. Aku melukis pola-pola malas di lengannya, merasakan kehangatannya meresap ke dalam diriku. Kami berbicara tentang segala sesuatu dan tidak ada apa-apa. Impian kami untuk minggu ini, kenangan konyol dari masa lalu kami, dan petualangan yang ingin kami lakukan bersama. Setelah beberapa saat, aku merasakan perutku keroncongan, mengingatkan bahwa sarapan sangat penting. Baiklah, aku secara resmi terlalu lapar untuk tetap di tempat tidur. Umumku dengan dramatis, mendorong diriku dari tempat tidur. Baiklah, baiklah, kamu menang. Connie menyerah, duduk dengan senyum lesu. Apa yang akan kita buat? Pancake. Aku bisa menyiapkan beberapa buah untuk menemani. Saranku, sudah membayangkan aroma manis mengisi dapur kami. Itu terdengar sempurna. Dia berseri-seri, matanya menyala dengan ide itu. Kami berdua bergegas ke dapur, dan aku mulai mengeluarkan bahan-bahan. Memasak bersama adalah salah satu aktivitas favoritku. Kami bekerja dengan baik sebagai tim. Connie mulai mengiris stroberi dan pisang saat aku mencampur adonan pancake. Obrolan kami ringan dan penuh tawa. Kenapa kamu selalu bernyanyi saat memasak? Dia bertanya dengan menggoda, melirik ke arahku. Karena itu membuat pancake rasanya lebih enak. Aku tertawa, berpura-pura bernyanyi lebih keras saat aku mengaduk. Connie menggulung matanya dengan penuh main-main saat dia fokus pada tugasnya. Jika kamu bilang begitu, jawabnya, berusaha menahan senyumnya. Akhirnya, kami duduk bersama di meja dapur kecil. Piring penuh dengan pancake fluffy yang disiram sirup dan dilengkapi dengan buah segar. Kami menikmati setiap suapan, membahas rencana kami untuk hari itu, kunjungan ke museum seni lokal, jalan-jalan di taman terdekat, dan mungkin makan malam di restoran favorit kami. Saat kami berbicara, aku tidak bisa tidak mencuri pandang pada Connie, mencoba mengingat setiap detail senyumannya. Cara matanya bersinar dengan semangat. Aku merasakan kehangatan dalam hatiku, mengetahui bahwa tidak peduli apa yang kami lakukan. Bersamanya selalu menjadi bagian terbaik dari hariku. Setelah sarapan, kami membersihkan bersama, tangan kami bersentuhan dalam isyarat kecil yang intim. Tindakan sederhana berada dalam keselarasan saat kami mengeringkan piring dan menempatkan barang-barang pergi memperdalam hubungan kami. Dengan dapur yang rapi dan hari di depan kami, saat aku bergerak menuju pintu, aku berbalik kepada Connie, yang bersandar di meja, senyum playful di wajahnya. Siap untuk petualangan kita. Benar-benar, dia mengesklaim, antusiasmenya menular. Kami melanjutkan, bergandeng tangan, siap untuk merangkul apapun yang hari itu siapkan untuk kami. Cahaya matahari melingkupi kami saat kami berjalan, mewujudkan kehangatan dan cinta yang bersinar di antara kami. Dengan setiap langkah, aku tahu bahwa ini hanyalah bab indah lainnya dalam cerita kami. Satu yang dipenuhi dengan tawa, kebahagiaan, dan kenyamanan kehidupan yang kami nikmati bersama. Saat kami melangkah keluar, warna-warna hidup dunia menyelimuti kami. Matahari berada tinggi di langit, menerangi pepohonan dengan cahaya keemasan, menciptakan bayangan ceria saat kami berjalan berdampingan. Angin lembut membawa aroma bunga yang sedang mekar, menambah lapisan manis pada hari itu. Pernahkah kamu ke museum seni sebelumnya? Tanya Connie, melirik ke arahku. Matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. Aku pernah pergi sekali ketika aku lebih muda, tetapi aku hampir tidak mengingatnya. Aku mengakui. Aku bersemangat untuk melihatnya lagi. Terutama bersamamu. Aku pikir kita akan bersenang-senang. Kami berjalan melalui jalan-jalan yang ramai, melewati toko-toko dan kafe yang dipenuhi dengan orang-orang menikmati hari indah. Aku melihat pasangan bergandeng tangan, keluarga tertawa, dan teman-teman berbicara riang. Semua menambah suasana yang bersemangat. Connie dan aku bertukar senyuman, terjebak dalam euforia bersatu. Setibanya di museum, pintu masuk yang megah menjulang di atas kami, dihiasi dengan spanduk warna-warni yang mengumumkan pameran terbaru.
Kami masuk, rasa kegembiraan menggelegat di dalam diriku saat kami disambut oleh udara sejuk di dalam. Perbedaan yang menyegarkan dengan kehangatan di luar. Saya harap ada beberapa karya kontemporer. Aku menyukainya, kata Connie dengan antusias saat kami berjalan menuju galeri utama. Aku juga suka klasik. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan keseimbangan yang baik. Aku menjawab, hatiku berdebar melihat semangatnya terhadap seni. Kami menjelajahi galeri-galeri, meluangkan waktu untuk mengagumi lukisan dan patung yang menakjubkan. Connie berada dalam unsurnya, senyum lebar terpancar di wajahnya saat dia mengagumi setiap karya. Dia kadang-kadang menarikku dekat, jarinya menelusuri garis-garis lukisan sambil menjelaskan makna atau cerita di balik senimannya dengan penuh semangat. Lihat yang ini, warnanya sangat luar biasa. Dia berseru, berdiri di depan kanvas besar yang penuh warna cerah. Seperti seni itu menangkap emosi daripada sekedar objek. Aku memperhatikannya, terpesona bukan hanya oleh seni itu tetapi juga oleh cara matanya bersinar dengan ketertarikan. Ada percikan dalam dirinya yang menyulut cintaku pada kreativitas dan ekspresi. Aku melangkah lebih dekat, mengagumi perspektifnya, dan saling menggenggam tangan saat kami berdiri di sana, menemukan penghiburan dalam keberadaan satu sama lain. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam menjelajahi, kami memutuskan untuk beristirahat di kafe museum. Duduk di meja kecil, kami memesan 2 cangkir kopi dan sepotong kue coklat kaya untuk dibagi. Ini adalah hari yang sempurna, kataku, mengambil seruput dari minumanku dan memandangi sekitar di lingkungan yang dipenuhi seni. Connie mengangguk antusias. Aku setuju. Aku suka mengalami hal-hal ini bersamamu. Itu membuat semuanya lebih istimewa. Aku tersenyum, merasakan kehangatan menyebar di dadaku saat mendengar kata-katanya. Percakapan kami mengalir dengan lancar saat kami mengulang kembali karya-karya favorit kami dari galeri dan mendiskusikan aspirasi, impian, dan segala hal di antara keduanya. Dengan energi kami terisi kembali, kami menjelajahi kembali ke jantung museum. Tujuan berikutnya adalah bagian seni kontemporer, di mana konsep-konsep berani dan teknik inovatif menunggu kami. Aku mengamatinya dengan rasa kagum saat mata Connie membesar dengan kegembiraan. Apresiasi tulusnya terhadap seni bersinar jelas. Kami menghabiskan waktu 1 jam berikutnya menjelajahi pameran modern. Sesekali berhenti untuk mengambil foto di depan instalasi yang menarik perhatian kami. Aku mengambil banyak foto candid Connie. Tawaannya bergema di galeri. Dan aku tidak bisa tidak merasa bersyukur atas momen yang kami ciptakan bersama. Saat kami mendekati akhir perjalanan museum, kami menemukan sebuah pameran interaktif yang mengundang pengunjung untuk memberikan kontribusi karya seni mereka sendiri. Mata Connie bersinar nakal saat dia meraih pergelangan tanganku dan menarikku ke tempat itu. Ayo lakukan. Dia mendesak, melompat-lompat dengan antusias. Apakah kamu yakin? Aku bukan seniman. Aku tertawa, tetapi kegembiraannya tidak bisa ditolak. Ini akan menyenangkan. Dia bersikeras, dan energinya tak tertahankan. Kami masing-masing mengambil kuas dan beberapa cat cerah, menyelami kanvas kolaboratif. Connie mendorongku untuk menggunakan sapuan yang berani, sementara aku ragu menambah detail kecil. Menyaksikan warna kami menyatu untuk menciptakan sesuatu yang unik milik kami. Tawa memenuhi ruangan saat kami bermain-main mencipratkan cat ke satu sama lain. Tindakan yang mungkin mengangkat beberapa alis dari para penonton. Tetapi kami terjebak dalam dunia kami sendiri. Akhirnya, setelah setengah jam yang baik dari kreativitas yang bersemangat dan canda tawa, kami melangkah mundur untuk mengagumi masterpiece kami. Itu adalah campuran warna yang kacau, pusaran dan cipratan. Tetapi bagi kami, itu mewakili pengalaman bersama yang penuh sukacita. Itu terlihat luar biasa. Connie berseri-seri, menatapku dengan bangga. Kita membuat ini bersama. Aku terharu dengan kebahagiaan, tidak hanya tentang lukisan itu tetapi juga pengalaman menjadi diri kami sepenuhnya bersama. Aku tidak percaya kita membuat kekacauan ini. Tapi ini indah. Connie mendekat,
dan aku menoleh ke arahnya. Sama seperti kita, bisiknya, dengan senyum hangat di bibirnya. Aku merasakan detak di hatiku saat aku menatap matanya, menyadari betapa benarnya kata-kata itu. Dalam momen itu, dikelilingi oleh cipratan warna dan energi museum, aku tahu bahwa setiap momen yang kami bagi, kacau, buru-buru, dan penuh tawa, adalah indah. Saat kami meninggalkan museum, bergandeng tangan, aku merasakan kepuasan melanda diriku. Aku bersemangat untuk petualangan yang masih menunggu kami. Setiap hari adalah kanvas baru, siap diisi dengan warna-warna cerah cinta dan kehidupan kami bersama. Saat kami melangkah keluar dari museum, matahari sudah berada di puncaknya, memancarkan cahaya keemasan yang hangat ke seluruh dunia yang terasa hidup dalam setiap hal. Jalan-jalan bergetar dengan energi, dipenuhi dengan tawa, suara pertunjukan jalanan, dan aroma menggoda yang mengalir dari kafe-kafe terdekat. Connie dan aku berjalan santai melalui taman. Warna-warni bunga yang bermekaran di sekitar kami, mencerminkan keceriaan hari kami. Kami menemukan kursi tempat yang nyaman di bawah pohon sakura yang sedang mekar. Kelopak halusnya berjatuhan seperti hujan lembut. Kami duduk bersama, tangan kami bergandeng, melihat anak-anak bermain di dekatnya, pasangan bergandeng tangan, dan teman-teman berbagi cerita dan tawa. Aku merasakan kedamaian saat menyandarkan kepalaku di bahu Connie, mengagumi keindahan momen itu. "Today was amazing," dia berkomentar, suaranya lembut saat dia memandang pohon yang sedang mekar. "Aku suka bagaimana seni dapat menyatukan orang. Kamu tahu?" "Benar?" Aku setuju, merasakan rasa syukur mengalir di dalam diriku. Aku sangat senang kita bisa mengalaminya bersama. Karya kecil kita berkontribusi pada gambaran besar kehidupan kita. Connie mentally untucked menatapku, matanya mencerminkan kebahagiaan hari itu. Kamu selalu mengerti aku, Mel. Seolah-olah kita sedang menenun cerita kita sendiri, menggabungkan semua warna pengalaman kita. Aku tersenyum, merasakan kehangatan menyebar di dadaku. Dan seperti lukisan itu indah, acak, unik, dan dipenuhi dengan cinta. Saat matahari sore mulai merendah di langit, menciptakan bayangan panjang di taman, rasa nostalgia melanda diriku. Aku ingin membekukan momen ini dalam waktu, berpegang pada ketat seolah-olah itu adalah harta. Menyadari kontemplasi saya, Connie menggenggam tanganku lembut dan mendekat. "Hai, kemanapun hidup membawa kita, aku ingin kamu tahu bahwa aku bersamamu. Selalu," katanya lembut. Hatiku flutter saat mendengar kata-katanya, dan aku menatap matanya. Aku merasakan hal yang sama. Tidak peduli apapun liku-liku. Aku ingin menikmati setiap momen kecil denganmu. Dengan senyuman hangat, dia mencapai untuk menyelipkan sehelai rambut longgar di balik telingaku. Jari-jarinya menempel di kulitku sesaat lebih lama dari yang diperlukan. Rasanya seperti dunia di sekitar kami memudar. Dan hanya ada kami berdua di tempat suci kecil kami di bawah pohon sakura. "Mari selalu luangkan waktu untuk momen seperti ini," katanya, suaranya dipenuhi keyakinan. "Mari selalu merangkul petualangan kecil kita, baik di museum maupun di sini di taman." "Setuju," jawabku, suaraku stabil dan tegas. "Untuk banyak petualangan bersama di depan." Saat senja mendekat, kami bangkit dari bangku dan melanjutkan bergandeng tangan. Matahari perlahan terbenam dan melukis langit dengan warna oranye dan merah muda. Dunia berpijar dengan kemungkinan, dan aku merasakan harapan baru untuk perjalanan kami ke depan. Tujuan akhir kami hari itu adalah restoran favorit kami, di mana aroma akrab menyambut kami seperti teman lama. Saat kami duduk dan membuka menu, aku tidak bisa menahan diri untuk merasakan rasa puas. Semuanya terasa sempurna, percakapan mengalir dengan mudah, tawa terjalin dengan setiap suapan, dan momen sederhana memiliki beban cinta yang memenuhi hatiku hingga jenuh. Ketika makan malam berakhir, kami melangkah keluar untuk menemukan bintang-bintang mulai berkelap-kelip di langit malam. Bulan bersinar terang, menerangi jalan di depan kami saat kami berjalan pulang. Dengan setiap langkah, hubungan kami semakin dalam,
Hati kami berdetak sinkron, ritme yang terasa sempurna. Saat kami mencapai apartemen kami, Connie menoleh ke arahku, matanya bersinar dalam cahaya bulan. Aku sangat berterima kasih atas hari ini, Mel. Aku memiliki waktu terbaik. Aku juga, balasku dengan tulus, melangkah lebih dekat padanya. Setiap momen yang kami habiskan bersama adalah hadiah. Sebelum aku menyadarinya, dia melingkarkan tangannya di sekelilingku, menarikku ke dalam pelukan hangat dan lembut. Aku memejamkan mata, membiarkan momen ini menghampiriku. Perasaan memiliki dan cinta ini. Saat kami akhirnya melepas diri, aku menatap matanya, merasakan penghubung yang dalam mengikat kami. Bersama, kita bisa melukis hidup kita dengan semua warna yang kita bayangkan. Kataku, suaraku dipenuhi harapan akan apa yang di depan kami. Ia tersenyum cerah, mengangguk setuju. Bersama, selamanya. Dan dengan janji itu, kami melangkah ke masa depan bersama kami. Siap untuk mengisi hidup kami dengan lebih banyak petualangan, tawa, dan cinta. Menjaga setiap momen, indah, berantakan, dan dipenuhi dengan kemungkinan tanpa akhir.